Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan Ibu sebelumnya mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, di pertemuan kedua untuk hari ini Ibu akan menjelaskan lagi tentang mendeskripsikan bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Untuk yang pertama, Ibu akan bahas dulu tentang kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Next, selanjutnya ada definisi dari permusyawaratan. Di sini permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Lalu ada definisi dari perwakilan. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Next, slide selanjutnya masuk ke pembahasan Ibu yang kedua, yaitu mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Untuk kerjasama dalam bidang ekonomi tertuang dalam dua pasal. Yang pertama ada pasal 23A, yang kedua ada pasal 33 ayat 1. Untuk pasal 23A di sini berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai oleh pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Lalu untuk pasal yang kedua ada pasal 33 ayat 1. Di sini berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Next, slide selanjutnya, badan usaha yang diharapkan dalam pasal ini adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas koperasi. Asas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran manusia untuk melaksanakan kegiatan koperasi oleh, dari, dan untuk semua anggota di bawah kepengurusan koperasi. Kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan, seperti rasa yang saling menyayangi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Oke, masuk ke slide yang terakhir. Di slide ini membahas tentang keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Untuk keunggulan yang pertama ada dasar persamaan, yang berarti setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Lalu keunggulan yang kedua ada persatuan, yang berarti dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.
Untuk keunggulan yang ketiga ada pendidikan, yang berarti koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Untuk keunggulan yang keempat ada demokrasi ekonomi, yang berarti imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Lalu untuk keunggulan yang terakhir ada demokrasi kooperatif, yang berarti koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Berdasarkan keunggulan ini, koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan baik sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Oke, semoga kalian semua bisa menyimak apa yang sudah Ibu bahas dan semoga apa yang Ibu bahas bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.